Loud in mode. Bluetooth mode. Mari berikan tepuk tangan yang meriah untuk Ananda kelas 9 SMP Negeri 3 Kinali. Acara selanjutnya, sambutan dari tokoh masyarakat yang kali ini akan diwakilkan oleh Buya Karadai SPDI. Kepada Bapak disilakan. Halo, tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kita hormati Bapak Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Pasaman Barat. Seterusnya yang kita hormati Bapak Kepala Dinas yang diwakili oleh Bapak Korwilcam Kecamatan Kinali. Seterusnya yang kita hormati Bapak Kepala Dinas Kesehatan yang diwakili oleh Bapak Kepala Puskesmas Kecamatan Kinali. Seterusnya yang kita hormati Bapak Wali Nagari Kinali. Seterusnya yang kita hormati Ibu Kepala SMP 3 Negeri Kinali. Seterusnya yang kita hormati Bapak Ibu Kepala SD dan Kepala SMP sekecamatan Kinali. Seterusnya yang kami hormati Nenek Mama Alim Ulama Cerdik Pandai yang hadir pada kesempatan yang sangat berbahagia ini. Seterusnya yang kami banggakan dan kami sayangi kepada siswa-siswi, anak-anak kami yang diwisuda dan dilaksanakan acara perpisahan pada hari ini, khususnya kelas 9. Umumnya kita yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Pertama sekali kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, berkat limpah rahmat dari Allah sehingga kita telah dapat hadir dan mengikuti acara pelepasan siswa-siswi SMP 3 Negeri Kinali. Mudah-mudahan acara yang kita laksanakan ini mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya salawat dan salam mari sama-sama kita kirimkan kepada arwah Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan umat suri tauladan. Mudah-mudahan dengan mengikuti sunnah dan ajaran beliau selamat kehidupan kita dunia dan akhirat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin undangan yang kami muliakan, baiklah pada kesempatan ini kami sebagai mewakili tokoh masyarakat Kinali, yang pertama mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Kepala SMP 3 Kinali yang telah mengangkat acara ini dengan baik. Mudah-mudahan ke depannya acara ini lebih bisa kita laksanakan untuk memajukan
sekolah kita di masa-masa yang akan datang. Kemudian kami sebagai mewakili tokoh masyarakat Kinali mengucapkan juga terima kasih banyak kepada Bapak Ibu Majelis Guru SMP 3 Kinali yang sudah bersusah payah, sudah merasa letih. Mungkin ada di antara anak-anak dan kemalakan kami yang perangainya, yang tingkah lakunya mungkin yang tidak sesuai di hadapan bapak-bapak semua, bapak ibu hadirin. Maka kami sebagai mewakili tokoh masyarakat Kinali pada hari ini mengucapkan ribuan terima kasih, mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada bapak ibu keluarga besar SMP 3 Kinali yang telah memberikan ilmunya kepada anak-anak kami, kemanakan kami. Mudah-mudahan bapak ibu ilmu yang diberikan diberi oleh Allah balasan pahala yang berlipat ganda. Mungkin dari kami sebagai mewakili tokoh masyarakat Kinali hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, penyerahan kelas 9 secara simbolis melalui ketua komite yang diwakili oleh Wali Nagari Langgam Sayo kepada Bapak Kian, disilakan. Kepada Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Kinali, silakan untuk mengambil tempat. Mohon maaf sebelumnya, penyerahan kelas 9 secara simbolis melalui ketua komite dan kata sambutan kepada Bapak Wali Nagari Langgam Sayo. Kepada Bapak disilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, marilah kita bersama menjatuh puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas limpahan dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir dalam acara perpisahan sekaligus menyambut bulan suci Ramadan di SMP 3 Negeri Kenali dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya selawat beserta salam tanpa kita berikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil masar nanti. Yang sama kita hormati Bapak Kadis Pariwisata Kabupaten Pasaman Barat. Yang sama kita hormati Bapak Kadis Pendidikan Kabupaten Pasaman Barat atau mewakili. Yang sama kita hormati Bapak Kadis Kesehatan Pasaman Barat atau yang mewakili dalam hal ini Bapak Dr. Widodo dari UPT Puskesmas Kenali. Selanjutnya Bapak-bapak, Ibu dari SMP, SMA, SDC Kecamatan Kenali yang telah hadir pada kesempatan ini. Selanjutnya para undang kami, dalam hal ini tidak bisa kami sebutkan satu persatu yang kami hormati. Pertama sekali kami dari pihak pemerintah Nagari Lagam Sayur sedikit merefleks kembali apa-apa yang telah ditampilkan oleh anak-anak kita tadi dari SMP 3 Kenali dalam hal pawai tadi. Kami sungguh tersentuh sekali. Kemasan, manta marapulai, manta pabukuan, dan banyak hal lainnya. Secara tidak langsung telah memberikan sentilan yang positif. Dalam hal ini saya mungkin mewakili masyarakat, nenek mama. Kenapa demikian? Karena hal tersebut hampir sudah pudar, Bu. Jadi dalam ini saya berpikir dalam pemikiran saya, kalaulah sekiranya hari ini kita sudah definitif, sudah punya bambu sendiri, hal tersebut akan kita anggarkan untuk honor guru kita untuk belajar pasambahan minimal per nagari persiapan kalau tidak dapat berkampung atau dipusatkan di SMP ini. Itu yang terbesit di pikiran. Bahwa hal tersebut sentuhannya sangat kena sekali. Karena ada aksi, tentu ada reaksi dari kita. Jadi mudah-mudahan ke depan menjadi perhatian kita. Karena dalam hal mendidik tersebut, kalau kita bermulai dari perilaku adat istiadat, mudah-mudahan melanjutkan memasukkan materi pelajaran mudah. Karena di sana sudah diajarkan adab sopan santun, apun yang katuman laki, apun yang katuman dulu, apun yang katuman datang. Jadi porsi sudah ada di sana. Jadi selanjutnya tentunya kami dari pihak pemerintah Nagari menyambut positif kegiatan-kegiatan hal tersebut, karena kami perhatikan bukan kami menyanjung, ini fakta. Perubahannya sungguh luar biasa. Jadi kami setiap diundang, walaupun secara lisan pun kami merasa panggil jiwa kami menyatakan dalam diri kami wajib hadir, wajib ikut serta. Kenapa demikian? Karena di melalui pendidikan inilah salah satu untuk mencetak kader-kader bangsa untuk melanjutkan estafet kepemimpinan ke depan. Kalau tidak melalui di sini, khususnya kita berbicara atas nama Lagam Sayur, kalau tidak di sini dari mana lagi? Bukan kita mengecilkan arti yang lain, tidak, tapi secara formalitas di sini.
Jadi menyangkut mengenai niat yang tercipta di saya tadi mengenai budaya yang ditampilkan, dalam hal ini juga secara tidak langsung juga bisa mendukung kegiatan dari Dinas Pariwisata Pasaman Barat. Jadi kemasannya masuk, kalaulah budaya itu kita bangkitkan kembali mulai dari tingkat masyarakat. Jadi ke depannya Bu, kalau bisa Bu, khusus Langgam Seyun ini mamanya enam Bu, kita undang Bu, supaya pesan itu sampai. Kita undang nanti Bu, jadi pesan itu sampai. Jadi sentiasa kayak gini lah, ini bahasa ini mama sebenarnya Bu. Tidak perlu berkata-kata, cuma ini yang Ibu hadirkan. Bagaimana kami, apa adalah kami berbuat di kampung pada cucu kemerdekaan kami masing-masing. Jadi barangkali kepada anak didik kita yang tamat atau mau mengikuti ujian beserta perpisahan pada hari ini, tentu kita berharap mereka punya cita-cita yang tinggi untuk melanjutkan pendidikannya dan bisa menimbulkan motivasi tersendiri melihat kepada rekan-rekannya yang sukses. Tentunya tak lepas dari dukungan dari orang tua, lingkungan, dan masyarakat serta pemerintah. Jadi istilah sekarang, tidak ada alasan yang bisa dibikin saya tidak bisa menyekolahkan anak lagi. Jadi solusi tersebut sudah disediakan fasilitas-fasilitasnya oleh pemerintah melalui berbagai macam bantuan. Jadi kita tidak ingin mendengar ke depannya saya tidak bisa sekolah karena ekonomi saya lemah, karena mata pencaharian tidak berapa penghasilan. Jadi kita ke depan tidak ingin mendengarkan alasan tersebut. Jadi barangkali semua yang kita inginkan mudah-mudahan tercapai Bu. Insya Allah kita semua akan mendukung dan kita perbanyak nanti kehadiran tokoh-tokoh kita yang lebih berkompeten. Sebab kalau Caru Fitoba Kampung Bu, Wali Negari, saya sendiri, kalau tidaklah ini mama yang saya jangkau dulu, susah saya Bu. Jadi langkah saya pertama ini mama dulu. Saya rangkum seluruh mama dulu. Jadi urusan mudah. Jadi ke depan pola tersebut kita terapkan Bu. Kapan perlu kami yang mengantarkan undangan. Tuh. Jadi barangkali tidak banyak yang bisa kami sampaikan. Lebih terkurang dalam penyampaian kami. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Acara selanjutnya, penampilan tari Wonderland Indonesia dari OSIS SMP Negeri 3 Kinali. Hadirin yang berbahagia, selamat menyaksikan. Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born. The nation where we grew up. So many colors that link to
endless treasures with an abundance. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tari Wonderland Indonesia, OSIS SMP Negeri 3 Kinali. Acara selanjutnya, sepatah kata dan motivasi dari Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Pasaman Barat. Kepada Bapak disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah. Salat kita kepada Nabi kita, Allahumma Sayyidina Muhammad wa Sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala PD atau Mewakili hari ini yang hadir dari Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Pak Dokter, dan beberapa dinas yang lain. Selanjutnya yang kami hormati tentunya tuan rumah Ibu Kepala Sekolah SMP 3 Kinali. Terima kasih atas undangannya Ibu. Selanjutnya yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah SD, SMP, SMA di Kecamatan Kinali. Dan yang kami hormati di sini juga Bapak Wali dari Kecamatan diwakili oleh Ibu Sri. Dan selanjutnya kami hormati Bapak Ibu pengawas komite dan seluruh majelis guru SMP 3 Kinali. Dan tentunya yang berbahagia mungkin hadir pada hari ini orang tua dari murid-murid kita, anak-anak kita kelas 9. Dan tentunya yang berbahagia juga anak-anak kita kelas 9 SMP 3 Kinali yang sebentar lagi akan melanjutkan pendidikan ke
tentunya. Baik, mungkin beberapa hal yang akan kami sampaikan tentunya berkaitan dengan kepariwisataan kita di Pasaman Barat, pariwisata dan budaya. Kami informasikan bahwa pada tahun 2023 kebudayaan sebelumnya terletak di Dinas Pendidikan, sekarang sudah bergabung ke Dinas Pariwisata. Jadi Dinas Pariwisata namanya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, namun di nomenklatur tetap namanya Dinas Pariwisata. Bapak Ibu yang berbahagia dan anak-anak kami semua, di sini kami ingin menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan pariwisata. Yang pertama, kami ingin menginformasikan bahwa Pasaman Barat dimulai tahun 2021 kemarin sejak kepemimpinan Bapak Amsuardi dan Ismaranto, kita berkomitmen untuk membangun atau mengembangkan pariwisata kita di Pasaman Barat. Memang di Sumatera Barat posisi kita sekarang Bapak Ibu masih nomor 19 dari 19 kabupaten kota yang ada di Sumatera Barat. Namun posisi itu bukannya kita tidak punya potensi. Kabupaten kita Pasaman Barat ini adalah, kalau bisa kami sebutkan, kabupaten yang paling lengkap di Sumatera Barat. Yang kita tidak punya di Pasaman Barat ini hanya gunung api aktif yang kita tidak punya. Dan mudah-mudahan jangan sampai ada. Jangan sampai ada. Jadi Pasaman Barat ini punya laut, punya gunung, punya pulau, sungai, ratusan bahkan ribuan air terjun dan segala macamnya yang memang berkaitan erat dengan pariwisata. Kita juga di Pasaman Barat ini punya potensi yang gunung kita yang tertinggi di Sumatera Barat. Gunung Telamau adalah gunung tertinggi di Sumatera Barat, 3982 mdpl. Yang kedua, kita juga mempunyai garis pantai yang terpanjang di Sumatera Barat. Garis pantai kita 175 km. Selanjutnya kita juga mempunyai hutan mangrove terluas di Sumatera Barat. Nah, jadi dengan potensi-potensi itu, walaupun kita masih nomor 19 dari kabupaten kota, kita optimis Pasaman Barat bisa menjadi daerah atau tujuan destinasi wisata baik itu domestik maupun mancanegara ke depannya. Potensi-potensi itu tetap kita upayakan, kita gali mulai dari tahun 2021 dengan bermacam keunikan dan apalagi budaya, adat istiadat dan kearifan lokal kita di Pasaman Barat ini sangat kaya. Kita juga mungkin bisa disebut Pasaman Barat ini Indonesia kecilnya. Suku besarnya ada Minang, ada Mandailing, ada Jawa, ada Batak, ada Nias dan segala macamnya. Bahkan di sini juga ada Kampung Suriname namanya. Nah, makanya dengan potensi yang kita punya ini, kita optimis pariwisata di Pasaman Barat ini bisa berkembang. Namun langkah-langkah awal tentu kita laksanakan khususnya di tahun 2021. Yang pertama, mungkin melalui kesempatan ini kami sampaikan, kita dalam tahap sosialisasi bagaimana mindset atau pemikiran masyarakat kita, mulai dari pemerintah dan seluruh stakeholder yang ada di Pasaman Barat ini bisa sepakat bagaimana Pasaman Barat ini kita kembangkan pariwisatanya. Nah, langkah-langkah itu kita berikan mulai dari tahun 2021, kita sosialisasikan pada seluruh masyarakat Pasaman Barat, ya, mulai dari nenek mama, tokoh adatnya, tokoh agama, dan semuanya, tokoh pemuda dan semua lapisan masyarakat kita berikan sosialisasi. Dan juga kita melakukan pelatihan-pelatihan. Tahun 2022 kita tiadakan seluruh kegiatan fisik yang berhubungan dengan kepariwisataan ini. Kita tidak ada membangun satu bangunan pun, tapi kita lebih fokus untuk bagaimana membangun sumber daya manusianya. Kita bangun sumber daya manusianya, karena tanpa SDM yang handal, tentu nanti pariwisata ini tidak bisa berkembang dengan baik. Pariwisata ini yang utamanya adalah pelayanan. Pelayanan tentu ini akan dilakukan oleh masyarakat pelaku pariwisata itu, makanya tahun 2022 kita fokus mengadakan pelatihan. Dan pelatihan yang kita berikan, kita di Sumatera Barat satu-satunya kabupaten yang memberikan pelatihan kepada nini mama juga. Nini mama, tokoh masyarakat, Gunung Kanduang, semuanya kita berikan pelatihan. Dan juga tahun 2022 kita mengambil kebijakan bahwa tidak ada pelatihan yang kita lakukan di luar dari Kabupaten Pasaman Barat.
Tujuannya bagaimana supaya anggaran yang ada di Dinas Pariwisata ini bisa seluruhnya berputar di Pasaman Barat. Dan juga kita harus menjadi motor, harus menjadi contoh juga pemerintah bagi masyarakat kita. Kalau kita melaksanakan kegiatan-kegiatan di luar, tentu nantinya kita susah menyampaikan kepada masyarakat untuk bisa berkegiatan juga di Pasaman Barat sendiri. Makanya tahun 2022 itu seluruh pelatihan kita laksanakan di Pasaman Barat. Dan pelatihannya ini langsung dihandle oleh Darwis namanya. Jadi ujung tombak kita di pariwisata ini ada namanya kelompok sadar wisata. Kelompok sadar wisata ini yang nanti akan mengeksekusi seluruh kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kepariwisataan. Dan kami sampaikan juga bahwa konsep pengembangan pariwisata kita adalah community based tourism atau pariwisata berbasis masyarakat. Dan target kita 2026 seluruh pengelolaan pariwisata kita limpahkan kepada nagari masing-masing, bukan kabupaten lagi yang mengelola. Ini sudah kami sampaikan kepada Pak Bupati, alhamdulillah beliau setuju, dan sekarang kita lagi menyusun regulasinya bagaimana wewenang ini bisa kita pindahkan seluruhnya ke nagari. Mengapa ini kita laksanakan Bapak Ibu? Karena seperti yang kita sampaikan tadi, konsepnya pariwisata berbasis masyarakat, kita ingin sektor pariwisata ini benar-benar dikelola secara mandiri oleh masyarakat kita. Dan kalau ini kita serahkan ke nagari, kita ketahui bersama nagari sudah punya sekarang di pemerintah kita ada undang-undang desa. Undang-undang desa ini sangat kuat. Artinya desa atau nagari bisa secara mandiri menentukan arah kebijakan daerahnya masing-masing. Nah, nanti melalui pemerintah nagari, melalui Bumnatnya, bekerja sama dengan Darwis dan masyarakatnya, mereka lah yang akan nanti mengelola supaya bagaimana potensi-potensi yang ada di daerah mereka bisa mereka maksimalkan dan mereka bisa mandiri untuk membangun desa atau nagarinya masing-masing. Nah, konsep ini tentu kami mohon kepada seluruh kita yang hadir, ini akan bisa kita implementasikan nanti ke depannya, dan kami tentu berharap dukungan dari seluruh stakeholder yang ada di Pasaman Barat, khususnya di Kecamatan Kinali. Kecamatan Kinali juga mempunyai potensi yang luar biasa. Kami baru 2 minggu yang lalu melakukan survei langsung bersama rekan-rekan seluruh kepala bidang dan seluruh staf ke daerah Embung, Bancasopan dan Air Maruo, Suburai-Burai dan beberapa objek destinasi yang lainnya. Kami berniat tahun 2023 ini kita rancang bagaimana konsepnya nagari Kinali atau Kecamatan Kinali ini juga bisa menjadi tujuan bagi wisatawan yang akan berkunjung ke Pasaman Barat. Daerah Air Maruo sangat luar biasa, potensinya untuk kita kembangkan sebagai kawasan wisata yang berbasis petualangan. Nah, kemarin kami sudah coba pakai motor, dan di sana disampaikan oleh Mama juga bisa berpotensi kita laksanakan untuk para layang. Nah, berkaitan dengan kegiatan kita pada hari ini yang dilaksanakan oleh SMP 3 Pekan Budaya ini juga kami sangat mengapresiasi, Ibu. Terima kasih bahwa ini memang edukasi kita dari semenjak usia dini, anak-anak kita memang harus paham dan mengerti budaya atau ada istiadat kearifan lokal ini sangat penting untuk kita lestarikan, karena salah satu komponen penting juga di dalam kepariwisataan adalah seni, adat, budaya, dan kearifan lokal. Nah, ini nanti akan kita kemas menjadi suatu paket wisata yang tentu akan menarik bagi wisatawan agar mereka bisa berkunjung ke Pasaman Barat. Dan program kami untuk sekolah-sekolah, kemarin kami baru berbicara dengan rekan-rekan di Dispar, mulai dari sekretaris dan para kabit. Kami rencana 2023 ini akan membuat program Dispar Go to School namanya. Jadi kita akan memperkenalkan kepada anak-anak kita apa-apa potensi kita yang ada di Pasaman Barat, dan nanti kita sesuaikan dengan karakteristik dari sekolah atau daerahnya mereka masing-masing. Kami sampaikan Bapak Ibu, kita di Pasaman Barat ini selain dari sumber daya alam tadi, kita juga bisa melakukan banyak hal kegiatan kepariwisataan di Pasaman Barat ini. Kebetulan saya di luar kedinasan juga dengan kawan-kawan para penggiat juga aktif. Jadi di Pasaman Barat ini kita bisa melaksanakan para layang atau terbang layang. Yang kedua, kita juga bisa melaksanakan
diving atau penyelaman, bisa arung jeram, bisa off-road, bisa trabas, bisa mendaki gunung. Banyak hal yang bisa kita laksanakan di Pasaman Barat ini. Dan kami nanti, kami juga akan koordinasi dengan Dinas Pendidikan bagaimana kegiatan-kegiatan kepariwisataan ini yang berhubungan dengan petualangan bisa kita jadikan sebagai salah satu materi nanti di sekolahnya. Dan insya Allah tahun 2021 kita sudah melengkapi sarana prasarananya. Kita sudah membeli payung untuk para layang, kita sudah membeli peralatan selam dan peralatan mendaki gunung. Dan terakhir kita juga tahun ini kita adakan peralatan untuk arung jeram dan juga airsoft gun. Airsoft gun ini juga berpotensi kita kembangkan. Kemarin kita laksanakan, kita undang para rekan-rekan dari Sumbar, Riau, Jambi. Kita undang ke Puncak Gelanggang di Sinuri namanya. Di Sinuri ada Puncak Gelanggang, kita laksanakan kegiatan game war. Nah ini mungkin kami berinisiatif, kenapa? Kami melihat Bapak Ibu, anak-anak sekarang banyak yang main PUBG online, main perang-perangan. Nah di dalam olahraga masyarakat ada KORMI namanya, Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia. Ada salah satu cabangnya adalah airsoft gun. Nah airsoft gun ini sama persis dengan yang dimainkan oleh anak-anak di online PUBG. Jadi tahun ini kita berikan peralatannya, dan nanti kalau misalnya insya Allah dalam semester atau paling lambat bulan 6 ini alat-alatnya sudah ada, nanti kita akan jalan ke sekolah dan kita laksanakan lah, daripada anak-anak main perang-perangan di handphone, kita laksanakan main perang-perangannya secara nyata, nggak online lagi, dengan catatan itu semuanya safety Bapak Ibu. Pelurunya cuma peluru plastik, dan nanti alat pelindung semuanya kami beli lengkap. Karena kami akan jalan ke sekolah-sekolah, kita berikan edukasi kepada anak-anak kita supaya bisa ikut berpartisipasi atau nantinya mudah-mudahan mereka berminat. Sama juga dengan arung jeram. Nanti kalau misalnya sekolah-sekolah melaksanakan outbound, kami berharap jangan dilaksanakan di luar Pasaman Barat lagi. Kita sudah punya peralatan, kita sudah punya beberapa pemandu yang ada di Pasaman Barat. Kita berikan pelatihan dan lisensinya sudah ada. Kita bisa anak-anak, dan untuk sekolah-sekolah insya Allah kita laksanakan gratis Bapak Ibu. Gratis, silakan nanti sampaikan kepada Dinas Pariwisata. Anak-anak misalnya mau main arung jeram, mau main ini, atau mau pelatihan segala macam, kita akan dari dinas dan komunitas kita di luar kedinasan akan memfasilitasi. Kita juga bekerjasama dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia dan KONI. Jadi nanti kita berikan edukasi kepada anak-anak supaya bagaimana ke depannya tentu anak-anak ini juga berpikiran bahwa pariwisata di Pasaman Barat ini cukup lengkap dan bisa mereka menjadi peluang pekerjaan. Kita ketahui Bapak Ibu, beberapa daerah kita sekarang beberapa sektor ini sudah digarap oleh korporasi besar, artinya swasta yang menggarap. Nah, saya rasa sektor pariwisata yang belum digarap secara serius oleh kita Pasaman Barat. Dan harapan kita jangan sampai sektor pariwisata ini digarap lagi oleh sektor swasta. Nah, makanya dengan konsep tadi, Nagari nanti yang sebagai investornya, nah nanti dikelola oleh Podarwis, dan pelakunya nanti masyarakat kita semua. Ya kita ketahui lah, mungkin kalau perkebunan lahan kita sudah habis, bahkan menjadi lahan konflik sekarang. Nah tentu kita harus menciptakan atau memberikan alternatif atau peluang ekonomi baru untuk masyarakat kita ke depannya. Kalau lahan dengan keterbatasan ya kita tahu lahan atau tanah ini tidak melar dia Bapak Ibu, tapi populasi manusia akan terus bertambah. Nah ini mesti kita carikan solusinya, alternatif supaya ke depannya kita bisa menekan angka pengangguran dan warga-warga Pasaman Barat bisa mendapatkan peluang ekonomi baru dari sektor pariwisata ini. Dan terakhir mungkin terkait dengan kegiatan Pekan Budaya ini, jika Bapak Ibu dari sekolah-sekolah baik SD, SMP, SMA ingin mendapatkan pengarahan dari bagaimana seni tarinya yang baik,
kita punya juga di pariwisata tim keseniannya. Silakan nanti hubungi kami dan kami bisa nanti tugaskan staf-staf kami untuk mengajar anak-anak bagaimana untuk menari dan kesenian-kesenian yang ada ini. Jadi artinya Bapak Ibu, kita memang fokus bagaimana menyiapkan agar 2026 Pasaman Barat bisa menjadi tujuan destinasi wisata bagi masyarakat, baik itu domestik maupun mancanegara. Jadi mungkin itu beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Dan terakhir untuk anak-anak kami, semoga setelah kegiatan atau acara perpisahan ini, tentunya harapan kami anak-anak semua bisa melanjutkan pendidikan ke tingkat SMA dan lebih fokus lagi belajarnya, karena Pasaman Barat ini nantinya akan diserahkan kepada generasi kalian semua. Jadi artinya ke depan Pasaman Barat ini bagus atau baiknya tentu akan berada di tangan anak-anak kita semua. Baik Bapak Ibu, mungkin itu bisa kami sampaikan. Salah janggal kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, sepatah kata dari kelas 9 yang akan diwakili Nur Afni. Disilakan. Bismillahi, alhamdulillahi, assalatu wassalamu rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, la nabiyya ba'da, amma ba'du. Pertama dan terutama sekali, marilah kita mengucapkan puja puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan ke sekolah yang sama-sama kita cintai ini. Salawat beriringkan salam, tak lupa-lupanya kita hadiahkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berlafazkan doa, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah beserta jajaran wakil, yang saya hormati Bapak Ibu SMPN Negeri 3 Kinali, yang saya hormati Bapak Ibu para tamu undangan, kemudian rekan-rekan seperjuangan dan adik-adik kelas yang saya cintai. Para hadirin, Bapak Ibu serta rekan-rekan seperjuangan, tibalah saatnya bagi kami untuk meninggalkan sekolah tercinta kita ini. Tidak terasa sudah di ujung perjuangan di dalam menimba ilmu di jenjang pendidikan ini. Selanjutnya kami akan menempuh ke tingkat yang lebih tinggi, ke sekolah pilihan kami. Banyak kenangan yang telah kita lalui bersama yang tak akan dapat kami melupakannya. Pelajaran dan pengalaman yang telah Bapak Ibu berikan tidak akan dapat kami melupakannya. Saat pertama kali melangkahkan kaki di SMP ini, kami hanyalah anak kecil yang baru lulus sekolah dasar. Kini kami sudah menjadi anak remaja yang tahu apa arti itu ilmu. Kami yang awalnya hanya tahu bermain, yang tak tahu apa-apa, kini menjadi apa arti itu ilmu. Kami tahu semua itu. Melalui pidato perpisahan ini, saya sebagai perwakilan rekan-rekan seperjuangan ingin mengucapkan terima kasih banyak atas jasa Bapak dan Ibu guru.
Selama bersekolah di sini banyak sekali pembelajaran yang dapat kami ambil, baik itu dari segi ilmu maupun segi kehidupan. Terima kasih telah sabar dan ikhlas dalam menghadapi tingkah laku kami yang kadang membuat Bapak Ibu marah, sedih, bahkan jengkel. Kami adalah remaja yang sedang mencari jati diri dan memperbaiki kehidupan di dalam setiap tahapan dan proses kehidupan. Kami juga memohon maaf atas khilafan yang telah kami lakukan, yang membuat ibu dan bapak terkadang merasa kecewa saat mengajar kami. Tidak sedikit pun kami ingin melakukan hal tersebut. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih atas jasa Bapak Ibu. Jasamu tidak akan kami lupakan. Kemudian untuk adik-adik kelas, teruslah semangat, jangan pantang menyerah. Gapailah cita-citamu hingga kamu menjadi orang-orang yang sukses. Terakhir, untuk para rekan-rekan seperjuangan, setelah ini kita akan berpisah untuk menempuh sekolah baru. Teruslah berjuang dan menjadi kebanggaan untuk guru-guru beserta orang tuamu. Tidak banyak yang dapat saya sampaikan dalam kali ini. Saya harap kita semua masih bisa saling berkomunikasi satu sama lain dan bisa menghadapi dunia bersama-sama. Teruslah bersyukur atas apa nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap momen ambillah segi positifnya dan negatifnya. Jadikanlah pembelajaran bagi kehidupan di masa depan. Saya akhiri pidato saya ini dengan berpantun. Ambil mesin pergi membabat, rumput sudah tinggi sekali. Sampai jumpa wahai sahabat, semoga kita bertemu lagi. Padi ketan tumbuh di lahan, dimakan tikus sambil bergoyang. Doa tulus untuk guruku tersayang. Kami haturkan salam perpisahan, doa tulus untuk guruku tersayang. Pak Gubernur pergi berkemah, berkemahnya di pohon warung. 3 tahun kami sekolah, mohon maaf atas sikap yang keliru. Beli kuaci di Torakaya, ke hutan pergi membabat. Berat hati kami sampaikan, selamat tinggal Bapak Ibu guru tersayang. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, sepatah kata dari kelas 7 dan kelas 8 yang akan diwakilkan oleh Ananda Yulina Kezia. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata penghormatan dan pendahuluan saya tumpangkan kepada pembicara yang sebelumnya. Bapak, Ibu, guru, serta para hadirin dan teman-teman semua. Dalam kesempatan ini, perkenankan saya mewakili adik kelas untuk mengucapkan selamat dan sukses kepada kakak kelas 9 yang telah menempuh pendidikan kurang lebih
3 tahun di SMP Negeri 3 Kinaling. Kami berharap kakak-kakak kelas 9 mampu mengamalkan ilmu yang telah dimiliki, baik untuk diri sendiri, masyarakat, maupun bangsa dan negara. Kakak-kakakku yang saya sayangi dan saya hormati, kami adik-adik kelasmu mengucapkan selamat jalan dan mohon maaf bila mana saat kita bersama-sama menuntut ilmu di sekolah ini pernah menyakiti hati kakak-kakak. Bertahun bersama namun terasa cepat waktu berlalu. Berat rasanya hati kami melepas langkah kakimu. Betapa banyak kenangan yang tercipta, baik yang manis maupun yang pahit. Semua cerita indah ini pastilah akan menjadi kenangan di masa depan. Alangkah senangnya apabila pertemanan yang dijalin selama ini bertahan selamanya. Betapapun beratnya setiap ada pertemuan, pasti ada perpisahan. Akan tetapi kami sadar bahwa jalan yang harus kakak tempuh masih panjang. Mudah-mudahan acara ini bisa menambah erat tali persaudaraan kita. Dan semoga saja perpisahan ini bukanlah akhir dari segalanya. Kakak-kakakku yang saya sayangi dan hormati, kami mohon janganlah melupakan jasa Bapak dan Ibu guru. Muliakanlah dan hormatilah mereka, karena jasanya kita menjadi anak yang terdidik dan berprestasi. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada kakak-kakak kelas 9 untuk melanjutkan belajar di jenjang yang lebih tinggi. Semoga sukses dan cita-cita untuk meraih masa depan yang gemilang. Sebaliknya, semoga kami yang masih di sekolah ini diberi kekuatan untuk melanjutkan keteladanannya yang kakak-kakak berikan. Pohon talas batang kemumu, janganlah malas menuntut ilmu. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita numpang mandi. Kalau ada umurku panjang, boleh kita berjumpa lagi. Demikianlah pidato yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, penampilan lagu Sampai Jumpa dan lagu Masa SMP dari siswa SMP 3 Kinali kelas 9. Hadirin yang berbahagia, selamat menyaksikan. Memang pentas medan bapak nih.
Play by USB drive. Bluetooth mode. Bisa, sebentar lagi musola masih pade. Musola sebentar lagi. Siap
Ya, boleh berpelukan. Boleh berpelukan. Ya. Jangan lupakan aku.